Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan hari ini untuk mendapatkan tuntunan Tuhan saat kita menjalani hidup karunia-Nya. Firman Tuhan dari Nahum pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai 19 berbunyi demikian. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan seluruh bacaan ini dari mulai ayat pertama, ayat 1, nampak betapa arogannya orang-orang Niniwe. Bentuk-bentuk arogansinya tertuang melalui beberapa sikap, di antaranya pertama, mereka tidak peduli terhadap penderitaan orang-orang yang mereka tindas. Kedua, kejahatan semakin hari semakin merajalela, bahkan sampai pada para pemimpin-pemimpinnya. Ketiga, mereka menyombongkan bala tentaranya yang menjadi simbol kekuatan perang dengan simbol belalang yang sangat banyak jumlahnya. Akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kesombongan mereka telah membangkitkan amarah Allah, karena dalam pandangan Allah, arogansi mereka sudah sangat keterlaluan sehingga Allah tidak lagi bisa menahan murkanya, sebagaimana tertulis dalam ayat 18 dan 19 bacaan kita, sehingga Allah pun menghancurkan Niniwe dengan kerajaan Asyur menggunakan pasukan perang kerajaan Babel dan Media, dan kini tinggal puing-puing reruntuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini kita semua diingatkan oleh Allah untuk tidak bersikap sombong atau arogan, terlebih ketika kita berada pada posisi sebagai orang atau pihak yang kuat atau berkuasa. Itu bagian pertama untuk kita renungkan. Kedua, kekuasaan yang dimiliki memang di satu pihak sangat menguntungkan, termasuk memperlancar segala hal yang kita inginkan. Namun di lain pihak, janganlah kita lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di dalam kekuasaan pun mengandung godaan untuk disalahgunakan. Allah sangat membenci dua hal tersebut, yakni orang sombong dan orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menindas dan beria-ria atas penderitaan sesamanya. Allah mau kekuasaan dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan tentunya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan mari kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apapun yang kita miliki semuanya itu berasal dari Allah. Allah memberinya supaya hanya Allah lah yang dimuliakan oleh kita. Karenanya sudah pasti orang sombong akan direndahkannya, orang angkuh akan ditundukkannya, karena Allah mau hanya Allah yang ditinggikan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, pagi ini kami terberkati dengan firman-Mu, karena secara sadar atau tidak kami sering terjebak dalam sikap angkuh dan sombong oleh hal-hal yang Tuhan anugerahkan untuk kami miliki di dunia ini. Kami lupa bahwa semua berasal dari Tuhan, dititipkan kepada kami. Harus kami kelola dengan jujur dan tentunya bijaksana dan menghadirkan kemuliaan-Mu. Oleh karenanya ampunilah kami Tuhan, saat kami telah lalai, dan perbaharui kami ketika kami mampu mengubah sikap iman kami sehingga kami terbebas dari murka-Mu. Dalam kasih Engkau mengajarkan kami untuk peduli terhadap persoalan-persoalan hidup yang sedang digumuli oleh sesama-sesama kami. Karenanya kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit.
Tuhan karuniakan pemulihan, dan bagi sesama-sesama kami yang sedang berduka cita, Tuhan hadirkan roh penghibur yang menguatkan iman mereka. Bagi yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan tugas pekerjaan, usaha profesi, persoalan ekonomi, mari Tuhan Allah hadirkan semangat dan pengharapan. Tuhan, sebagian besar dari anak cucu kami saat ini tengah berjuang untuk masa depan melalui pendidikan mereka masing-masing. Bahkan ada yang bergumul ke tahapan selanjutnya melalui ulangan-ulangan semester, akhir tahun, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kami tahu hanya oleh kasih kemurahan-Mu lah mereka boleh meraih keberhasilan untuk masa depan. Karenanya berkatilah gumul juang mereka masing-masing. Berkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Tuntun mereka Tuhan dengan kuasa-Mu supaya mereka lebih mengenal siapa Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dalam sejarah hidup mereka, melebihi segala hal yang mereka miliki di dunia ini. Para orang tua kami di usia mereka masing-masing, mari Tuhan Allah hadirkan hikmat-Mu sehingga mereka tetap dekat dengan-Mu dan menjadi orang tua yang bijaksana di usia mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah pengharapan kami, dan dalam topangan kuasa-Mu kami mempertaruhkan semuanya itu melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.